Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Bicara hari ini. Hari ini saya juga masih ditemani Pak Bima Yudhistira Adinegara, Direktur Economic and Law Studies atau Silios ya. Kita masih bahas soal krisis minyak di negeri sawit. Ini cukup dilematis tadi ya kalau yang sudah dibahas di segmen pertama. Nanti di segmen ketiga juga Anda boleh bertanya dan nanti beberapa pertanyaan akan saya bacakan begitu dan nanti coba dijawab oleh Pak Bima. Pak Bima, menurut Bapak sendiri apakah tingginya harga CPO dunia ini dimaksudkan untuk mematikan industri sawit di Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya begini, kalau kita lihat anomali dari harga CPO secara internasional, ya, ini isunya lebih kompleks ya. Karena pertama, kalau harga CPO internasionalnya memang meningkat signifikan, tentunya produsen di negara-negara seperti Eropa, India, Pakistan, mereka kan juga memiliki minyak nabati sendiri. Sehingga diharapkan kalau harga CPO-nya tinggi, maka terjadi perpindahan atau substitusi kepada minyak nabati lainnya. Ada biji bunga matahari, misalnya rapeseed oil, kemudian dari kedelai, dan juga ada dari jagung. Recording in progress. Dan dalam konteks ini mereka diuntungkan nih dengan yang terus melambung tinggi. Jadi semakin naik harga CPO, berarti CPO tidak terlalu menarik harganya, maka mereka akan bergeser kepada minyak nabati lainnya yang lebih menarik. Jadi memang ada isu terkait dengan persaingan dagang juga di level internasional. Makanya kita lihat ya kampanye-kampanye yang dilakukan di negara-negara seperti Eropa, Amerika Serikat. Kemarin sempat kita problem soal biodiesel, kemudian supermarket yang ada di Inggris itu dituliskan makanan yang anti terhadap minyak goreng misalnya. Jadi kalau ada minyak goreng berasal dari sawit, maka dia nggak boleh masuk ke supermarket, kemudian juga dilabeli oleh tulisan bahwa produk ini mengandung minyak goreng gitu, karena ada isu lingkungan juga. Jadi ini masalahnya memang cukup kompleks, tapi kalau harga CPO terlalu tinggi seperti sekarang ini, kita tidak bisa bilang bahwa ini berkah bagi Indonesia. Tapi karena harganya terlalu tinggi, justru ini mengurangi daya saing dari produk produk CPO sendiri di pasar internasional. Nah, jadi memang ini ya, kita nggak seneng ya. Ada yang bilang bahwa, oh bagus nih harga CPO-nya melambung tinggi ya. Setinggi apa? Tapi kalau setingginya naik 60%, sementara minyak nabati lainnya kenaikannya hanya 15-20%, tentunya ini akan merugikan kita nih di pasar internasional juga. Oke, selain Indonesia, produsen yang mungkin juga cukup tinggi memproduksi CPO tadi, negara mana Pak Bima? Ada Malaysia, kemudian ada Thailand, tapi Malaysia dan Indonesia ini sudah 85% dari total market share CPO internasional. Ya, baik. Lalu strategi apa kemudian yang harus dilakukan oleh Indonesia sehingga bisa menjadi penentu CPO dunia misalnya? Betul, memang kalau kita lihat ya lelang CPO-nya itu kan ada di Batam kalau tidak salah. Jadi untuk pasar Indonesia di daerah Batam, tapi memang untuk bursa komoditasnya adalah ringgit Malaysia, artinya di Kuala Lumpur bursa komoditasnya. Nah tentunya ini pun juga jadi masalah ya, karena yang menentukan harga secara internasional itu selain di dalamnya bertemu antara produsen, kemudian calon konsumen dari CPO sendiri, tapi pada prakteknya banyak spekulasi-spekulasi yang ada di bursa berjangka untuk pasar komoditas CPO ini, dan mereka mengambil untung juga dari spekulasi dengan membeli misalnya futures ya, ataupun kontrak jangka panjang dari CPO, padahal mereka bukan produsen ataupun pembeli dari CPO sendiri. Jadi memang harusnya di Indonesia pasar acuannya bukan menggunakan ringgit terhadap ton gitu ya, ringgit per ton, tapi harusnya menggunakan mata uang rupiah per ton. Nah itu sampai saat ini kita belum bisa menguasai bursa berjangka itu karena jumlah investor di bursa berjangkanya tidak sebesar yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Artinya masih dikendalikan oleh Malaysia saat ini ya Pak Bima? Oke. Ya. Ya, kemudian kalau kita melihat dinamika dan juga tadi pertarungan yang cukup sengit ya di pasar internasional, menurut Pak Bima apakah di masa depan sawit Indonesia ini akan tetap berjaya atau akan bernasib seperti komoditas karet misalnya?
Ya, nah ini kalau kita bicara ya dalam masa depan atau jangka panjang, sebenarnya permintaan sawit sendiri kan terbukti ya kenapa harga meningkat signifikan karena di dalam negeri pun juga sangat dibutuhkan ternyata. Tapi ada salah satu catatannya sehingga tidak berakhir seperti komoditas karet ya. Satu, karet itu dulu sempat berjaya sebelum adanya karet sintesis atau ban mobil tapi campuran karet sintesisnya lebih dominan dibandingkan karet alam. Itu pun juga bisa terjadi misalnya minyak sawit yang kita menang sebelumnya dari segi harga, kemudian luasan lahan, Indonesia bisa lebih produktif, bisa lebih kompetitif. Tapi kalau kita tidak tadi replanting atau penanaman kembali sawit dalam jangka panjang, bisa jadi ya tadi sawitnya tingginya 20 meter, untuk panennya saja biayanya mahal, belum lagi bicara soal masalah kualitas dari bibitnya juga. Sementara di Malaysia mereka juga bisa lebih berinovasi, lebih bersaing dengan skema Velda ya. Kalau di Malaysia itu ada reforma agraria sawit, salah satunya program Velda, dan itu cukup efektif karena di situ laboratorium inovasinya juga disiapkan. Jadi kalau sawitnya kita di Indonesia turun, ada dua konsekuensinya. Satu, direbut oleh Malaysia. Meskipun kita tahu luasan lahan Malaysianya tidak sebesar Indonesia, tapi Malaysia itu produktivitas per tonnya jauh lebih tinggi. Atau yang kedua, akan bergeser tadi ke substitusi minyak nabati lainnya selain dari sawit. Ya, dan kompetitor di luar negeri sana sangat senang nih kalau sawit di Indonesianya juga mati, karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan, karena beralih tadi ya pembeli sawit menjadi minyak dari kedelai ataupun dari jagung ataupun biji bunga matahari. Ya itu ya salah satu konsekuensi. Oke, baik. Nah, Pak Bima, di segmen sebelumnya tadi Pak Bima juga sempat menyinggung soal kebijakan dan juga ketegasan dari pemerintah terkait dengan kebijakan ekspor dan juga pemenuhan kelapa sawit di dalam negeri. Apakah misalnya dengan menaikkan pemakaian domestik sebanyak 60% dan juga ekspor 40% misalnya, ini sudah bisa menjawab strategi untuk mempertahankan CPO Indonesia atau seperti apa? Ya, tentunya kita harapkan memang DMO jangan hanya 20% ya, tapi memang dalam kondisi sekarang sampai 2 tahun ke depan, ini karena terjadi perebutan CPO di pasar internasional, ya kita harus memilih. Kita tadi mau ekspor secara besar-besaran, dapat devisa, atau inflasi di Indonesia-nya babak belur. Nah, kita tidak inginkan inflasinya terlalu tinggi, sehingga opsinya apa? Opsinya adalah dari DMO atau Domestic Market Obligation, kewajiban pemenuhan dalam bisa dinaikkan lebih tinggi. Katakanlah tidak terlalu tinggi menjadi 60%, tapi tinggi 30-40% saya sebenarnya sudah cukup ya. Karena itu peruntukannya khusus untuk minyak goreng. Nah, kalau DMO mau setinggi itu artinya program B20 itu harus ditunda dulu. Jadi pemanfaatan sawit untuk energinya itu harus dikurangi dulu. Nah, jadi memang itu harus dilematis, kita tinggal memilih mau inflasi pangan yang naik atau inflasi dari energinya yang naik karena B20 mungkin jumlah pasokannya jadi lebih terbatas, kita impor solar, BBM jadi lebih banyak. Itu memang kita dihadapkan pada dilema kebijakan, tapi harus memilih. Kalau saya boleh usul, ya memilihnya adalah selamatkan dulu nih minyak goreng ini, karena ini hajat hidup orang banyak yang langsung terasa. Nah, kalau menurut Pak Bima sendiri, apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan problematika dan juga dilematika kita saat ini terkait dengan kelapa sawit dan minyak di negeri? Ya, kalau soal sebenarnya dari Peraturan Menteri Perdagangan itu kan sudah banyak sekali mengeluarkan kebijakan DMO, kemudian juga ada kebijakan harga eceran tertinggi, ada DPO juga, price obligation, sebenarnya hampir sama dengan DMO. Nah, terkait dengan stabilisasi harga eceran tertinggi, saya bandingkan ya Malaysia. Kita kan harga eceran tertingginya ada yang Rp11.000. Kurang lebih 2 minggu terakhir ini diberlakukan kebijakan soal harga eceran tertinggi. Tetapi kan efeknya tadi, di Banten saja harganya masih 19.000 minyak goreng secara rata-rata ya. Sementara kalau kita bandingkan di negara lain seperti Malaysia, nah Malaysia itu harga eceran tertingginya memang kalau dirupiahkan mahal, sekitar Rp22.000 per kilo atau per liternya. Nah dari 22.000 ini, mereka tapi komitmen, kalau sampai ada pedagang atau retail yang menjual di atas harga eceran tertinggi, itu konsekuensinya sangat berat sekali di Malaysia.
Maksudnya adalah kalaupun kebijakannya sudah ada, mau DMO ataupun mau harga tinggi, patuhi saja, konsekuen dengan kebijakan itu. Kita harus all out, lakukan berbagai pengawasan, antisipasi dan sanksi tegas, sehingga ketika pemerintah bilang, oke, harga minyak gorengnya akan menjadi 11.500 atau akan ada harga menjadi 14.000, itu harus konsekuen. Jadi jangan sampai masyarakat melihat bahwa ini sepertinya pemerintah absen ya dalam hal intervensi minyak goreng, karena apa yang disebutkan dalam kebijakan dan prakteknya itu sangat berbeda jauh gitu. Nah, ini yang saya kira terjadi saat ini. DMO belum kelihatan hasilnya, kita tunggulah. Mungkin 1 bulan 2 bulan, karena banyak kontraknya juga cukup jangka panjang. Artinya sebelum kebijakan DMO ada, banyak yang sudah melakukan ekspor kesepakatan itu. Nah, kalau dirubah terlalu dadakan juga merugikan. Oke, kita tunggu 2 bulan untuk masa transisi DMO. Nah, harga eceran tertingginya bagaimana gitu? Karena sekarang hampir nggak dirasakan tuh harga minyak goreng 11.500 seperti yang disebutkan dalam peraturan pemerintah. Ditambah kita akan jelang puasa dan lebaran tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Bima. Nah, Pak Bima sendiri melihat dilematika dan juga persaingan yang cukup sengit di pasar internasional, apakah Indonesia masih bisa mempertahankan kelapa sawit atau justru kita harus ikut-ikut juga beralih kepada tadi minyak nabati dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya agak aneh juga kalau kita beralih ke kedelai, karena kedelainya pun juga kita impor. Sementara dari berbagai jurnal, berbagai hitung-hitungan, bahwa lahan yang sama untuk memproduksi sawit versus lahan yang sama memproduksi kedelai, biji bunga matahari, produktivitasnya jauh lebih tinggi sawit. Ya, meskipun ini jadi salah satu tanda tanya besar ya, karena sawit itu sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia. Dia didatangkan dari negara lainnya ya. Artinya memang kalau kita lihat problemnya ada di mana sebenarnya. Kalau sawit ini sudah efisien, produksinya sudah lebih baik daripada minyak nabati lainnya, ada masalah-masalah yang memang harus diselesaikan ya. Rantai distribusinya, kemudian juga infrastruktur. Infrastruktur dari kebun sawitnya sendiri, itu kepada pabrik kelapa sawit atau PKS, itu kan juga membutuhkan infrastruktur yang bagus. Karena akan menurunkan biaya distribusi atau logistik juga. Nah, sekarang infrastruktur di beberapa daerah penghasil sawit, kalau dia adalah pekebunnya adalah pekebun rakyat atau pekebun mandiri, banyak kondisinya yang kurang layak lah untuk menekan biaya distribusi tadi. Akhirnya biaya untuk pemotongan panen misalnya, kemudian biaya perawatan, termasuk juga nanti diskusinya adalah soal pupuk ya. Baik pupuk subsidi maupun pupuk yang non-subsidi, dan kemudian adalah pembiayaan kredit sendiri untuk petani peremajaan lahan kelapa sawit itu, di situ masih banyak yang jadi catatan. Jadi kalau komparasinya dengan minyak nabati lainnya, kita nggak bisa berkecil hati, tapi memang banyak masalah yang harus termasuk lingkungan juga. Ya. Karena mau buat lahan sawit besar saat ini kondisinya lebih susah daripada 10 tahun terakhir. Dari 10 tahun yang lalu, karena saat ini bank juga membutuhkan sertifikasi seperti ISPO, RSPO, yang artinya dalam hal teknis ini adalah sertifikasi menunjukkan bahwa sawitnya dikelola secara berkelanjutan. Jadi kalau sampai ada misalnya kondisi kebakaran hutan karena sawit, yang kasihan adalah pekebun-pekebun sawit yang berkelanjutan sebenarnya, yang hati-hati, yang kemudian tidak melakukan pembakaran dalam land clearingnya, tapi dirusak misalkan oleh oknum, sehingga di level internasional kita dianggap sebagai ya black industry sebutnya, atau industri hitam sawit ini ya. Jadi dianggap nggak ada bedanya nih, mau pakai minyak bumi atau mau pakai sawit sama-sama merusak lingkungan gitu. Padahal itu masalah soal pengawasan dan tata kelola. Oke, apakah kemudian lahan sawit yang dimiliki oleh Indonesia dari tahun alami penyempitan juga atau pengurangan juga, Pak Bima? Ya, saya pernah berkunjung ya ke wilayah yang paling jauh lah. Kalau Kalimantan, Sumatera sudah banyak terkenal. Wilayah yang paling jauh salah satunya di Kerom di Papua. Itu juga salah satu basis perkebunan sawit ya, milik BUMN pemerintah. Dan kalau dilihat di sana itu memang cukup gimana ya, cukup mengkhawatirkan kondisinya ya. Ukuran pohonnya sudah terlalu tinggi, kemudian peremajaannya terlambat dilakukan, sehingga ketika bertanya dengan para pekebun sawit,
ini mau diapakan ya, karena biaya ongkos untuk panennya terlalu mahal karena terlalu tinggi ya. Dan ini kan menunjukkan juga bahwa sebenarnya perhatian pada sawit kita suka kalau harganya meningkat tinggi, tapi dalam hal peremajaan, replanting tadi, pembiayaan murah bagi pekebun, dan ini yang sering ditinggalkan juga oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi ya sawit yang ada di Indonesia sebagian besar as it is gitu, yang dibangun pada waktu toh. Jadi ini adalah sawit warisan Orde Baru. Dulu ada program transmigrasi, penanaman perkebunan sawit. Bahkan pada zaman Orde Baru dulu itu dicontoh oleh Malaysia dengan program Velda. Jadi transmigrasi sekaligus disuruh menanam sawit. Satu orang dapat minimum 2 hektar lahan dari pemerintah. Tolong dikelola salah satunya untuk sawit. Dan itu yang membuat Malaysia sukses. Sebenarnya Malaysia mencontoh Indonesia. Nah sekarang Indonesia rujukan untuk sawitnya ada di Malaysia tuh, karena kita sudah ketinggalan 20-30 tahun. Kebalik begitu ya Pak Bima ya. Oke, Pak Bima, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kanal YouTube Sultan TV untuk kemudian nanti dijawab oleh Pak Bima. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.